Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EM Horror. Kisah pada kesempatan kali ini membawa tema legenda fantasi Jawa yang berjudul Bisikan dari Dasar Samudra. Langsung saja tanpa berlama-lama, selamat menikmati kisahnya. Arga masih terdiam. Keringat dingin bercampur dengan hawa asin laut menempel di kulitnya. Tatapannya tak bisa lepas dari mata Dewi Lanjar. Mata itu begitu indah, berkilau seperti zamrud. Namun di balik keindahannya tersembunyi sesuatu yang menakutkan. Kedalaman tak berujung, gelap, dingin, dan asing. Perjanjian, suara Arga parau, hampir tak terdengar. Dewi Lanjar tersenyum samar. Ia berbalik, berjalan pelan menuju tahta raksasanya. Gaun timisnya melayang, memantulkan cahaya hijau kebiruan dari air. Setiap langkahnya menggaung, seolah seluruh istana mengikuti irama geraknya. Ia duduk anggun di atas tahta, lalu bersandar, dagunya bertumpu pada telapak tangannya. Ya, Arga, perjanjian antara manusia dan laut. Perjanjian yang pernah ada sebelum kota itu menentangku. Arga menelan ludah. Aku tak mengerti, Dewi. Dewi Lanjar mengangkat tangannya. Seketika, lantai kaca di bawah Arga berubah, memunculkan bayangan-bayangan baru. Ia melihat para nelayan kuno, lelaki-lelaki berkulit gelap dengan jala di tangan, menyembelih ayam putih di tepi pantai, menaburkan darahnya ke ombak. Mereka berdoa dengan suara rendah, memanggil nama Dewi Lanjar, meminta laut tetap tenang dan penuh hasil tangkapan. Itulah perjanjian lama, ucap Dewi Lanjar lirih. Manusia menghormati laut dan laut memberi kehidupan. Aku menjaga keseimbangan, mereka menjaga rasa hormat. Arga mengganggu perlahan. Semua ini seperti potongan sejarah yang hilang, seakan ia sedang membaca kitab tua yang hidup. Tapi ketika keserakahan datang, lanjut Dewi Lanjar, perjanjian itu rusak. Mereka menolak memberi penghormatan. Mereka menolak aturan. Maka laut mengambil apa yang menjadi miliknya, kota, harta, bahkan jiwa mereka. Arga merinding mendengarnya. Suaranya bergetar ketika ia bertanya, lalu apa hubungannya denganku, Dewi? Dewi Lanjar tersenyum. Tapi kali ini senyum itu terasa dingin, membuat jantung Arga berdegup keras. Karena kau, Arga, adalah keturunan salah satu lelaki yang mengkhianati perjanjian itu. Arga membeku. Apa? Kabut kembali muncul di lantai kaca. Tampak seorang lelaki gagah memakai ikat kepala merah berdiri di aula kota kuno. Dialah yang bersuara lantang menolak aturan, yang berkata bahwa laut hanyalah jalan, bukan penguasa. Dewi Lanjar menatap Arga dalam-dalam. Itu leluhurmu. Darah Arga serasa berhenti mengalir. Matanya tercekat, kepalanya berdenyut keras. Tidak mungkin, pikirnya. Sejak saat itu, lanjut Dewi Lanjar, keturunan darahnya selalu dibayangi. Tak satu pun bisa lari dari kutukan, dan sekarang adalah giliranmu. Arga menggeleng cepat, tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Aku hanya nelayan biasa. Dewi Lanjar berdiri, wajahnya mendadak muram. Kutukan tidak memilih. Kau lahir dengan darah itu, dan takdir membawamu padaku malam ini. Satu-satunya jalan bagimu adalah menerima, atau hancur bersama roh kota yang terjebak. Arga ingin berlari, ingin bangun dari mimpi ini, tapi kaki dan tubuhnya berat, seolah ada beban gaib yang menahannya. Dewi Lanjar melangkah turun dari tahtanya, mendekat perlahan. Semakin dekat, hawa dingin makin menusuk tulang. Saat ia berdiri tepat di hadapan Arga, tangannya terulur. Jemarinya pucat, ramping, namun kuat. Terimalah perjanjian baruku, Arga. Suaranya halus, namun setiap kata menusuk seperti pisau. Kau akan jadi penghubung antara manusia dan laut. Kau akan menjaga keseimbangan. Dengan itu, hidupmu selamat. Tapi jiwamu selamanya terikat padaku. Arga menatap tangan itu. Ada godaan aneh, daya tarik yang membuatnya ingin menyentuh. Tapi di sisi lain, hatinya menjerit. Ini bukan jalan keluar, ini jebakan, pikirnya. Air laut di sekeliling tiba-tiba bergemuruh, seperti menunggu jawabannya. Dari dasar kaca, wajah-wajah roh kota menatap ke atas. Mata mereka kosong tapi penuh tuntutan. Arga terengah, dadanya naik turun. Ia sadar, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama. Di dalam kepalanya hanya ada dua kata bergema, terima atau tolak. Arga terdiam, napasnya memburu. Tatapannya terpaku pada tangan pucat Dewi Lanjar yang masih terulur. Di sekelilingnya, air laut beriak, seperti jantung raksasa yang berdetak menunggu keputusan. Namun, Arga hanya bisa menggeleng, bibirnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Dewi Lanjar menatapnya lama, lalu perlahan menarik kembali tangannya. Senyumnya memudar, digantikan sorot rata tajam.
Kau masih ragu, suaranya lirih, tapi terdengar seperti gemuruh di seluruh istana. Arga membuka mulut, akhirnya bisa bersuara. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkan jiwaku. Dewi Lanjar menutup mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi lembut, melainkan penuh rahasia. Kalau begitu, kau harus merasakan apa artinya menolak laut. Aku beri kau waktu, tapi jangan harap waktu itu akan panjang. Ia menyentikkan jarinya, seketika ruangan berputar, cahaya hijau kebiruan pecah menjadi pusaran. Arga merasa tubuhnya ditarik kuat, lalu jatuh bebas ke dalam gelap. Arga terlonjak terbangun, tubuhnya basah kuyup, perahunya kembali terombang-ambing di tengah laut. Angin malam berhembus dingin, tapi kini tidak ada gemelan, tidak ada istana, dan tidak ada Dewi Lanjar. Ia memegang dadanya, napasnya berat, jantungnya masih berdegup kencang. Apa semua itu hanya mimpi, pikirnya. Namun ketika ia menoleh ke air, jantungnya nyaris berhenti. Dari permukaan laut yang beriak, ia melihat wajah-wajah pucat menatap ke atas. Puluhan, bahkan ratusan. Wajah yang sama seperti yang ia lihat di lantai kaca istana. Mulut mereka terbuka, menganga tanpa suara, tapi matanya penuh teriakan. Arga berteriak kaget, hampir terjungkal dari perahu. Ia segera mendayung sekuat tenaga kembali ke daratan. Malam itu, setelah sampai di rumah, Arga tidak bisa tidur. Ia hanya tergeletak di ranjang bambunya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya berputar. Namun, akhirnya mata itu menutup juga. Dan di dalam tidurnya, ia kembali ke laut. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di pantai kota kuno Semburwangi. Udara dipenuhi bau anyir. Orang-orang berlarian panik. Ombak besar datang dari kejauhan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berikat kepala merah berteriak lantang. Laut tidak punya kuasa atas kita. Kita yang berkuasa di atasnya. Arga gemetar. Ia sadar, dialah leluhurnya. Tiba-tiba pria itu menoleh, menatap langsung ke arah Arga. Wajahnya sama persis dengan wajah Arga, hanya lebih tua, penuh kesombongan. Kau keturunanku, katanya. Jangan pernah tunduk pada laut. Jangan ulangi kesalahan orang lemah. Arga ingin berteriak, tapi dari belakang muncul Dewi Lanjar. Gaunnya berkibar dalam badai, suaranya menggema. Kau hanya bisa memilih satu jalan, Arga. Mengikuti darahmu atau menebusnya. Arga tersentak, dan seketika ombak raksasa menghantam, gelap. Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, namun kali ini bukan hanya mimpi. Ia melihat pasir lantai rumahnya penuh dengan jejak kaki basah. Jejak itu berakhir tepat di sisi ranjangnya. Arga merinding. Darahnya membeku. Ia segera meraih lampu minyak. Cahaya redup menari di dinding rumahnya. Hening, tapi di luar, samar-samar ia mendengar suara gamelan lagi. Semakin malam, semakin sering kejadian aneh datang. Perahu nelayan yang berangkat bersamanya ditemukan terbalik. Teman-temannya mulai berbisik, menghubungkan semua itu dengan dirinya. Sejak Arga melaut malam itu, selalu ada yang mati. Bisik salah seorang di warung kopi. Arga mendengar desas-desus itu. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa semua itu bukan salahnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah bagian dari ancaman Dewi Lanjar. Di malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi. Suara lembut yang berbisik di telinganya meski rumahnya terkunci rapat. Arga, terimalah, semua akan tenang, keluargamu akan aman, laut akan penuh ikan lagi. Hanya perlu satu jawaban darimu saja. Dan ketika ia membuka mata, di sudut kamarnya berdiri sosok perempuan bergaun putih kebiruan. Rambutnya basah, air menetes ke lantai. Matanya berkilau menatap penuh godaan. Arga memejamkan mata, menutup telinganya. Tidak, aku tidak bisa. Namun semakin ia menolak, semakin berat beban itu menekannya. Suara-suara roh kota, bisikan Dewi Lanjar, dan tuduhan orang-orang kampung, semuanya bercampur membuatnya hampir gila. Kini Arga sadar, ia tidak bisa lari selamanya. Perjanjian itu menunggunya. Dan jika ia menolak terlalu lama, bukan hanya dirinya yang akan binasa, tapi seluruh kampung bisa ikut tenggelam. Arga berjalan di tepi pantai larut malam. Ombak menghempas, tapi udara terasa terlalu sunyi untuk sebuah laut seperti. Bulan bersembunyi di balik awan, hanya sesekali menampakkan cahaya pucatnya. Ia datang sendirian, dengan tubuh letih, mata merah, dan hati penuh resah. Seminggu penuh ia diganggu mimpi dan bisikan. Seminggu penuh pula ia melihat kematian dan kesialan menimpa orang-orang kampung. Nelayan tak pulang, perahu karam, anak kecil tenggelam, dan semuanya entah bagaimana selalu dihubungkan dengan dirinya. Aku harus menyelesaikan ini malam ini juga, batinnya. Di tengah pasir yang dingin, tiba-tiba angin berhenti. Laut terdiam, seolah ikut menunggu.
dan dari balik kabut yang merayap muncul sosok tua dengan wajah yang asing, namun sekaligus begitu akrab. Pakaiannya compang-camping, matanya merah menyala seperti bara. Dialah sosok yang Arga lihat dalam mimpinya, lelaki berikat kepala merah, leluhur yang menantang laut. Arga, suaranya berat, serak tapi tegas. Kau adalah darahku. Kau adalah keturunanku. Jangan ulangi kebodohan orang-orang pengecut. Laut hanya bisa ditaklukkan, bukan disembah. Arga menelan ludah, langkahnya mundur setapak. Tapi karena kesombonganmu, kota Semberwangi tenggelam. Leluhur itu tertawa keras, suaranya bergema seperti guntur. Kota tenggelam karena mereka lemah. Mereka memilih tunduk pada laut. Aku milih melawan, aku milih menantang. Mata Arga panas, amarah bercampur takut. Dan sekarang, kutukanmu jatuh padaku. Sosok itu mendekat, menepuk dada Arga. Kutukan, tidak, itu warisan. Kau harus teruskan jalanku. Pimpin manusia melawan laut. Kalau perlu, biarkan darah mengalir. Hanya dengan begitu, kau bisa bebas. Langit mendadak hijau kebiruan. Ombak terbelah dan dari tengah laut muncullah Dewi Lanjar. Gaunnya berkilau, rambutnya terurai, matanya tajam menusuk. Ia menatap sosok leluhur Arga dengan benci. Kau lagi, bisisnya. Sombonganmu sudah merenggut ribuan jiwa, dan kini kau menjerumuskan darahmu sendiri. Leluhur itu meludah ke pasir. Lanjar, kau hanya hantu laut yang haus korban. Aku tidak tunduk padamu. Dewi Lanjar menoleh pada Arga. Suaranya melembut meski matanya penuh ancaman. Arga, dengarkan aku. Kau masih bisa menembus semuanya. Hanya perlu satu jalan. Darah pengorbanan. Tidak besar, hanya satu jiwa. Jiwa yang kau cintai. Atau jiwamu sendiri. Arga terpaku. Satu jiwa. Dewi Lanjar mendekat. Wajahnya semakin jelas diterangi cahaya bulan. Jika kau menyerahkan itu, laut akan tenang. Kutukan akan berakhir. Semua kematian akan berhenti. Arga gemetar. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Satu jiwa. Hanya satu. Namun dalam bayangannya, wajah ibunya muncul. Wajah teman-teman kampung yang mulai membencinya. Wajah anak-anak tak berdosa. Sementara itu, suara leluhurnya bergema. Jangan dengarkan dia. Itu hanya tipu daya. Lebih baik kau tumpahkan darah musuhmu. Tunjukkan kau pewaris darahku. Taklukkan laut, bukan melayaninya. Dua suara, dua jalan. Arga menutup telinga tapi suara mereka tak berhenti. Bahkan lebih keras, saling bertabrakan, membuat kepalanya hampir pecah. Pilih aku, Arga. Pilih aku, Arga. Bisik Dewi Lanjar. Pilih darahmu sendiri, bentak leluhurnya. Laut tiba-tiba bergemuruh. Pasir bergetar dan Arga jatuh berlutut. Di hadapannya muncul sebilah keris tua yang setengah tertanam di pasir. Gagangnya hitam, bilahnya berkilau, merah darah. Dewi Lanjar berbisik, itu adalah jalan penembusan. Jika kau menikam dirimu sendiri, kutukan akan berhenti. Leluhurnya berteriak. Tidak, gunakan itu untuk melawan. Tikam laut, tikam hantu itu, tikam siapapun yang menghalangi. Darah orang lain jauh lebih murah dari darahmu sendiri. Arga menatap keris itu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Hawa dingin menjalar dari bilahnya, menusuk sampai tulang. Di balik riak laut, wajah-wajah roh kota tenggelam muncul lagi, menatapnya dengan sorot mata penuh harap sekaligus putus asa. Arga terhuyung, dadanya naik turun, air matanya mengalir. Kenapa? Kenapa harus aku yang memilih? Suaranya pecah. Malamnya membeku, suasana hening, laut menunggu, Dewi Lanjar menunggu, leluhurnya pun menunggu. Arga menggenggam keris erat-erat, dalam hatinya badai berkecamuk. Apakah ia akan menusuk dirinya sendiri? Apakah ia akan menumpahkan darah orang lain? Atau apakah ada jalan ketiga yang belum pernah ia lihat? Langit bergemuruh, ombak setinggi pohon kelapa menggulung di kejauhan, seakan bersiap menelan seluruh kampung jika ia tidak segera menentukan pilihannya. Arga menutup mata, lalu mengangkat keris itu tinggi-tinggi, dan di detik itu, dunia seakan menahan nafas. Keris itu bergetar di genggaman Arga. Hawa dinginnya seperti hidup, merayap ke nadi, lalu menancap di jantung, seolah benda itu lapar, haus, menunggu darah untuk mengenyangkannya. Arga berdiri di tepi pantai. Tubuhnya goyah namun matanya merah menyala. Angin menderu, pasir berterbangan, dan laut bergemuruh seperti seekor naga raksasa yang menahan amarah. Di hadapannya, dua sosok berdiri dengan wajah saling menantang. Dewi Lanjar, agung dan berkilau. Meski matanya menyimpan luka yang tak pernah padam, leluhur Arga liar dan angkuh.
Tubuhnya seperti bayangan bara yang menyala di tengah malam. Arga, suara Dewi Lanjar lembut, tapi syarat akan ancaman. Dengan satu tikaman, semuanya berakhir. Kau, kampungmu, laut ini bebas dari dendam dan kutukan. Jangan biarkan mereka menanggung penderitaan lebih lama. Leluhur itu meraung, telunjuknya menunding ke langit. Omong kosong, jangan jadi budak lautan. Gunakan keris itu untuk berperang, untuk membelaskan darah kita. Kau darahku, Arga. Kau dilahirkan untuk menguasai, bukan menyerah. Arga menatap keduanya, dadanya naik turun. Cukup, cukup. Ia mengangkat keris, dan di saat itulah wajah ibunya muncul dalam bayangan pikirannya. Wajahnya letih, penuh kasih dengan senyum sederhana yang tak pernah lekang. Jika aku memilih salah satu dari mereka, aku akan kehilangan segalanya. Tapi jika aku diam, semua akan hancur. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke pasir, langsung menguap seolah bumi pun tak sanggup menanggung kesedihan itu. Pilihan yang tak terduga. Arga menatap laut yang hitam, lalu menatap keris di tangannya. Kalau benar darah harus tumpah, bisiknya pelan. Biarlah darah yang menolak keduanya. Dengan pekikannya memecah malam, Arga menancapkan keris itu. Bukan ke dadanya, bukan ke sosok leluhurnya, bukan pula ke Dewi Lanjar, melainkan ke pasir di bawah kakinya. Tanah bergetar, laut meraung, langit seolah pecah. Keris itu menancap begitu dalam hingga cahaya merah darah memancar dari bilahnya. Dewi Lanjar menjerit, tubuhnya bergetar seakan ada tali tak kasat mata yang memutuskan sebagian kekuatannya. Leluhur Arga meraung marah, tubuhnya berkobar api hitam lalu mulai memudar, terseret entah kemana. Laut yang semula gelap mulai bercahaya. Dari dasar samudera muncul bayangan pilar-pilar batu, dinding istana, jalan-jalan besar, sisa kota Semberwangi yang tenggelam ratusan tahun lalu. Siluet manusia muncul, ribuan jumlahnya. Mereka adalah arwah kota itu yang selama ini terikat pada kutukan. Wajah-wajah mereka bersinar dengan cahaya biru, perlahan bangkit ke permukaan. Mereka menatap Arga, sebagian tersenyum, sebagian meneteskan air mata, sebagian hanya membungkuk, tanda terima kasih. Lalu satu demi satu, tubuh cahaya itu pecah jadi butiran hangus, terangkat ke langit, menghilang ke bintang-bintang. Arga terhuyung, hampir roboh. Keris itu masih bergetar di pasir, tapi cahaya merahnya perlahan padam. Dewi Lanjar dengan wajah pucat menatapnya dengan mata penuh kebencian sekaligus kekaguman. Kau berani melawan garis takdir, berani menolak jalan yang kami sodorkan. Ia mendekat, wajahnya semakin samar, tubuhnya berubah menjadi kabut tipis. Tapi ingat, Arga, laut tak pernah benar-benar tidur. Kau mungkin memutus satu ikatan, tapi kau telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Suara tawa leluhur Arga terdengar samar, terbawa angin jauh di tengah samudera. Tawa itu dingin, getir, seperti janji balas dendam yang tak akan pernah mati. Arga jatuh berlutut, dadanya naik turun, matanya kosong, menatap laut yang perlahan kembali tenang. Ia merasa bebas, namun juga hampa. Beban ribuan jiwa terangkat, tapi digantikan oleh janji baru. Janji kegelapan yang entah kapan akan menagih. Di ufuk timur, matahari mulai naik. Sinar merah oranye menerpa wajah Arga. Tapi bukannya hangat, cahaya itu terasa asing, seperti mata yang terus mengawasi. Dan di bawah ombak yang surut, keris itu masih tertancap. Diam, menunggu. Pagi menjelang, langit memerah keemasan. Arga masih duduk di pasir. Tubuhnya letih, napasnya tersengal. Laut nampak kembali tenang, seolah semua kegaduhan malam itu hanya mimpi buruk saja. Namun, di dasar matanya ada sesuatu yang berbeda. Dunia tidak lagi terasa sama. Setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan yang samar. Seperti riak, ombak terasa seperti sentuhan tangan yang mencoba meraih. Ia berdiri dengan susah payah. Pandangannya tertuju pada keris hitam yang masih tertancap di pasir. Bilahnya kini mati, tanpa cahaya, tapi entah kenapa bayangan keris itu jauh lebih panjang daripada seharusnya. Seolah bayangan itu hidup sendiri. Saat Arga berbalik hendak pulang, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bayangannya sendiri yang jatuh di atas pasir karena sinar matahari pagi tidak bergerak mengikuti tubuhnya. Arga melangkah ke kanan, bayangannya tetap diam. Arga berhenti, bayangannya menoleh padanya. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang terlalu asing, terlalu dingin. Apa sebenarnya kau? Bisik Arga dengan suara serak. Bayangan itu tidak menjawab, hanya melangkah ke arah laut, lalu berhenti di tepi air. Ia menunjuk ke samudera, seolah meminta Arga untuk mengikutinya.
Arga meski gemetar merasa tarikan tak kasat mata menyeretnya. Kakinya bergerak seakan bukan miliknya. Ia menapaki pasir basah. Air laut menyapu pergelangan kakinya. Dan di sana, di bawah permukaan air, ia melihat sesuatu yang tak semestinya ada. Bukan sekedar riak ombak, bukan sekedar pasir atau karang, melainkan jalan batu yang panjang menurun ke dalam laut. Jalan itu bercahaya samar biru, dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Dan di ujung jalan itu berdiri gerbang besar dari batuan hitam, setengah runtuh, setengah tegak. Di atasnya terukir tulisan kuno yang samar, tapi Arga entah bagaimana bisa membacanya. Semberwangi, kota bayangan. Dari balik gerbang itu terdengar bisikan, ribuan suara berlapis-lapis seperti gema yang tak henti. Arga, Arga, Arga. Begitulah isi suaranya. Suaranya bukan penuh terima kasih seperti arwah yang telah terangkat semalam. Suara ini berat, getir, dan penuh dendam. Arga menutup telinga, tapi bisikan itu tetap menembus kepalanya. Tidak semua jiwa pergi. Kami terikat. Kami menunggu. Dan kau adalah kunci. Bayangan Arga yang kini berdiri di sisi lain gerbang menatapnya dengan mata kosong, mengangkat tangan mengundangnya masuk. Arga berdiri di tepi air, tubuhnya bergemetar. Nalurinya berteriak agar ia lari, tinggalkan laut, tinggalkan semuanya. Tapi hatinya tahu, jika ia pergi sekarang, bisikan itu akan terus mengikutinya. Ia menghela napas panjang. Jika ini memang jalanku, maka aku akan melihatnya sendiri. Arga melangkah, satu langkah, dua langkah. Air laut semakin tinggi, menelan betis, lalu pinggang, lalu dada. Tapi ia tidak tenggelam. Ia berjalan di jalan batu itu, menuruni gerbang menuju kedalaman. Dan ketika ia melewati gerbang, cahaya dunia di atas lenyap, digantikan oleh cahaya samar biru yang berasal dari dinding-dinding runtuhan kota. Semberwangi, yang ia kira sudah pergi selamanya, ternyata masih ada. Tapi yang tersisa hanya bayangannya saja. Oke teman-teman, sekian dulu pada kesempatan kali ini, dan kisah akan dilanjutkan di video selanjutnya. Tulis impresi kalian di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton.